Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang fungsi if dan berbagai macam contohnya. Oke, pertama kita harus memahami beberapa simbol yang sering dipakai, yang selalu dipakai di fungsi if. Yang pertama adalah simbol sama dengan, terus tidak sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari, dan kurang dari atau sama dengan. Format penulisan fungsi if sama dengan if dalam kurung alamat sel plus kriteria titik koma atau koma tergantung dengan pengaturan time dan date di kontrol panel laptop atau komputer kalian. Nilai bila memenuhi kriteria titik koma, nilai bila tidak memenuhi kriteria kurung tutup. Kemudian ada satu hal yang harus diperhatikan, penulisan untuk abjad itu harus diapit dengan tanda petik 2. Contoh, Budi Kurniaji diawali dengan tanda petik 2, begitu pula diakhiri dengan tanda petik 2. Pokoknya kalau hubungannya dengan huruf, meskipun hanya satu huruf atau kata, itu harus atau satu kata itu harus di dalam tanda petik 2. Oke, langsung kita ke contoh pertama, contoh yang paling sederhana. Di sini ada ketentuan kelulusan bila nilai lebih besar atau sama dengan 80 dinyatakan lulus, kurang dari itu tidak lulus ujian. Jadi di sini ada tabel data nilai UTS akuntansi keuangan menengah offering D. Di sini ada namanya, di kolom 1 ada nama, kolom 2 ada offering atau kelas, dan ini adalah nilainya yang akan kita cari lulus atau enggak. Oke, kita lihat di sini lebih besar atau sama dengan, berarti kita pakai yang lebih besar atau sama dengan, berarti pakai yang ini. Kan saya beri tanda kuning, kita pakai yang simbol yang ini. Nah, oke, sekarang kita akan masukkan fungsi if-nya, ketik sama dengan, kemudian if, lalu tab, logical test-nya, klik I6 atau nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka dia lulus AKM, misalkan AKM, tanda petik lagi. Jadi diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2 lagi, titik koma. Jika dia tidak lebih besar atau sama dengan 80, maka dia tidak lulus AKM, tanda petik, tidak lulus AKM, tanda petik 2 lagi, kurung tutup dan enter. Oke, sekarang kita auto copy dengan klik pada J6 pojok kiri bawah, klik kiri 2 kali pada mouse untuk auto copy. Sudah terlihat di sini, kita cek di sini si Budi dia mendapatkan nilai 65, dan si Iwan dia mendapatkan nilai 70, dan si Rusdi dia mendapatkan nilai 78. Kesemuanya lebih kecil dari 80 sehingga tidak lulus AKM, tidak lulus ujian. Sedangkan yang lain Dian sampai Maya nilainya sama dengan atau lebih besar dari 80 sehingga mereka lulus ujian AKM. Contoh selanjutnya adalah di sini ada data suatu karyawan, ini sudah saya isi. Saya hapus dulu, saya hapus untuk kita nanti latihan mengerjakan. Data suatu karyawan, ada nama, kode ruang kerja, golongan, nilai. Kita akan mencari nama ruang kerjanya apa, jabatannya apa, dan bonusnya berapa berdasarkan ketentuan pengisian yang ada, yaitu tabel di bawahnya. Oke, sekarang kita ke nama ruang kerja. Kita menggunakan fungsi if ya, sama dengan if tab bila kita lihat kode ruang kerja ada 2, 1 dan 2, berarti kita pakai yang ini. Nanti kita akan menggunakan ketentuan pengisian berdasarkan kode ruang 1 dan 2. Bila ini sama dengan 1, maka dia ruang kerja eksekutif. Jangan lupa tanda petik 2.
ruang kerja eksekutif. Tanda petik 2 lagi. Bila tidak, yaitu bila kode ruang kerjanya 2 atau 3 atau 4 sampai seterusnya, berarti dia masuk ruang kerja ekonomi. Tanda petik 2, ruang kerja ekonomi. Oke, kurung tutup dan enter. Di sini kita lihat ruang kerja, kita auto copy dulu, pojok klik kiri 2 kali pada mouse untuk auto copy. Dan kita akan cek si Firman dia ruang kerja 1, maka dia mendapatkan ruang kerja eksekutif. Si Siva dia ruang kerja 2, dia mendapatkan ruang kerja ekonomi. Si Bagas dia ruang kerja 3, dia mendapatkan ruang kerja ekonomi. Karena dia bukan ruang kerja 1. Karena yang kita masukkan di fungsinya adalah bila si kode ruang kerja ini adalah angkanya 1, maka dia eksekutif. Selain itu dia adalah ruang kerja ekonomi. Sekarang kita ke fungsi jabatan. Fungsi jabatan itu berdasarkan golongan 1, 2, dan 3. Tetapi di sini dia format penulisannya menggunakan angka Romawi, yang otomatis dia menggunakan abjad atau alfabet, yaitu alfabet I. Maka nanti dalam penulisan rumusnya kita menggunakan tanda petik 2. Oke, langsung sama dengan if tab, ke klik di J4 untuk memasukkan golongan, sama dengan tanda petik 1 dalam angka Romawi, tanda petik lagi, dia alfabet abjad atau alfabet pakai I kapital, maka dia adalah direktur utama. Jika dia 1, maka dia golongan 1, maka dia direktur utama. Jangan lupa tanda petik dulu, tanda petik direktur utama, tanda petik lagi, titik koma, kita masukkan yang untuk golongan 2, tekan if. Bila kolom golongan ini sama dengan 2 dalam abjad Romawi, jangan lupa tanda petik sebelum tanda sudah, tanda petik, maka dia adalah wakil direktur utama. Tanda petik wakil direktur utama, tanda petik. Bila tidak angka 1 atau angka 2, maka dia adalah manajer. Value if false, manajer. Terus kurung tutupnya berapa kali sesuai dengan berapa kali kita menggunakan fungsi if. 1, 2, ada 2, maka kita menggunakan tanda tutup 2 kali dan enter. Kemudian kita auto copy ke bawah. Kita cek si Firman dia golongan kerja 1, maka dia adalah direktur utama. Terus si Siva dia golongan 3, maka dia adalah manajer. Jadi sudah benar. Selanjutnya adalah kita akan mengisi bonus berdasarkan nilai di sini, nilai A, B, C, dan D. Sama, kita juga akan menggunakan fungsi if, ada 3 kali, fungsi if-nya 3 kali, sedangkan yang terakhir kita menggunakan value if false, yaitu nilai D. Oke, langsung saja sama dengan if tab, ke nilai, sama dengan, ingat ini adalah alfabet atau abjad, maka dia harus menggunakan tanda petik 2, sama dengan A, maka dia adalah bonusnya adalah 10 juta. 123 titik koma, masukkan if lagi sampai 3 kali, nanti if ini sama dengan B, jangan lupa tanda petik, maka dia mendapatkan bonus 7 juta. Tanda petik lagi, masukkan if yang ketiga, if yang terakhir, tab, jika ini sama dengan C, tanda petik C, tanda petik, maka dia mendapatkan bonus 5 juta. Kemudian titik koma untuk memasukkan bonus yang terakhir, yaitu 3 juta. Bila dia tidak memenuhi nilai A, B, C, maka bonusnya adalah 3 juta. Kurung tutup berapa kali kita menggunakan fungsi if 1, 2, 3, maka kurung tutupnya 3 kali, 1, 2, 3, dan enter. Kita auto copy ke bawah. Oke, jadi seperti ini.
kita cek si Firman, dia mendapatkan nilai A, dia nilainya A, jadi bonusnya 10 juta. Kemudian si Bagas dia nilainya D, maka dia bonusnya 3 juta. Kita lihat di sini golongan 3 berapa, nilai D berapa, 3 juta. Oke, sudah benar. Biasanya kalau kita menginput suatu fungsi pakai if, maka garisnya yang sudah kita bikin akan hilang. Kita perbarui garisnya lagi, kita blok, lalu kita pilih yang bottom line. Ini bottom border. Nah, sudah. Kita lanjut ke contoh yang lain. Di sini ada data nilai mahasiswa UAS semester 3, mahasiswa offering D, mata kuliah auditing. Jadi di sini kita akan merubah dari angka-angka sini menjadi abjad atau huruf. Oke. Jadi 0 sampai 59 adalah nilai E, sedangkan 60 sampai 74 adalah C, kemudian 75 sampai 84 adalah C, dan 85 sampai 94 adalah B, 95 sampai 100 adalah A. Oke. Ini menggunakan fungsi kurang atau sama dengan. Kita masukkan rumusnya sama dengan if, lalu tab, arahkan ke nilai, kurang dari sama dengan 60, maka dia mendapatkan nilai E. E adalah abjad atau alfabet, maka dia harus diberi tanda T. Karena huruf ini kan termasuk abjad atau alfabet, dia harus diberi tanda petik E. Oke. Titik koma, masukkan if lagi. Ini kita akan memasukkan fungsi if berapa kali, tergantung berapa nilainya. Berapa kali di sini disebutkan 0, 60, 1, 62, 753, 854, 955. Maka kita akan memasukkan fungsi if 4 kali. Jadi datanya ada 5 dikurangi 1, 4 kali. Jadi if-nya ada 4 kali. If nilai C4 kurang dari sama dengan 75, maka dia mendapatkan nilai D. Koma, if lagi, if nilai kurang dari sama dengan 85, titik koma, maka dia mendapatkan nilai C. Kemudian titik koma, tekan if lagi, if nilai kurang dari sama dengan 95, maka dia mendapatkan nilai B. Koma, jika dia lebih dari, berarti dia dari 95 sampai 100, dia mendapatkan nilai A, maka kita langsung saja isinya A. Oke, kurung tutup. Ada berapa if-nya? Ada 4 tadi kan, 1, 2, 3, dan 4, berarti kurung tutupnya ada 4, 1, 2, 3, 4, lalu enter. Kita auto copy ke bawah, kita cek 98, dia lebih dari 95, yaitu 95 lebih, dia mendapatkan nilai A. 56 kurang dari 60, dia mendapatkan nilai E. Jadi sudah benar. Jadi seperti ini caranya mengaplikasikan fungsi if yang sederhana. Sekarang kita ke fungsi if yang lebih banyak. Kita akan tambahi data, misalkan di sini data yang lain. Jika nilainya di atas ini kan kurang dari sama dengan, kita menggunakan tadi fungsi kurang dari sama dengan. Sekarang kita akan menggunakan fungsi lebih dari atau sama dengan. Kita hapus dulu mahasiswa istimewa, misalkan ini data khusus, misalkan mahasiswa istimewa, yaitu nilainya yang di atas 95, yaitu di atas atau lebih dari atau sama dengan 90, maka dia dikatakan mahasiswa cerdas. Oke, sama dengan misal ini ya, if ini lebih besar atau sama dengan 90, maka dia adalah petik 2, mahasiswa rajin. Tanda petik 2, titik koma, kalau enggak berarti dia mahasiswa biasa. Tanda petik 2 lagi, kurung, tutup, dan enter. Oke, sekarang
kita akan autocopy ke bawah. Nah, lihat di sini yang mahasiswa rajin akan saya warnai dulu. Nah, di sini kita lihat dia nilainya 98, di atas 90, 91, di atas 90, 91, 95. Jadi sudah memenuhi. Jadi kalau tadinya kita memakai fungsi kurang dari sama dengan, sekarang ini memakai fungsi lebih dari sama dengan, bisa. Sekarang kita ke data yang lain. Ini misalkan hasil tes administratif PT Budi Tax Consulting posisi supervisor accounting. Di sini ada data mahasiswanya. Ini si perusahaan ini sedang menjalin kerjasama dengan universitas tempat mahasiswa ini berstudi. Nah, di sini ada kriteria untuk lulus administrasi, harus pengalaman lebih besar atau sama dengan 4 tahun, terus usia harus kurang dari atau sama dengan 30 tahun, dan IPK lebih besar dari 3. Jadi kalau disimpulkan lebih besar atau sama dengan 4 berarti lebih besar atau sama dengan 4. Terus kalau ini kurang dari atau sama dengan 30, kurang dari sama dengan 30, dan lebih besar dari 3, lebih besar dari 3. Ini adalah IPK berarti 3,0 karena saya menggunakan tanda koma. Ini saya perbaiki 3,0. Oke. Kita akan pertama menggunakan fungsi if dan and. Jadi ketiga kriteria ini harus terpenuhi tanpa terkecuali agar bisa lolos tes administratif di PT Budi Tax Consulting. Oke. Namanya kita beri spasi. Tes administrasi ini dihapus. Isi di sini sama dengan kita menggunakan fungsi if dulu. If pengalaman kerja dulu ya, ini lebih besar atau sama dengan 4. Kalau dimasukkan n-nya, if n, karena ketika kriteria harus terpenuhi maka harus dimasukkan fungsi n. If n pertama ini lebih besar daripada atau sama dengan 4. Kemudian logikal kedua, usia kurang dari atau sama dengan 30. Logikal ketiga, IPK lebih besar atau sama dengan 3,0, kurung tutup, titik koma, maka dia lulus tes administratif. Lulus tanda petik, jangan lupa tanda petik 2, lulus tes administratif harusnya tratif, kurung tutup, tanda petik lagi, titik koma. Kalau nggak memenuhi ketiganya, tidak lulus tes administratif, tanda petik 2 lagi, kemudian kurung tutup dan kurung tutup lagi dan enter. Kurung tutupnya 1 kali karena fungsi n sudah ditutup di sini, maka kita cukup menutup untuk fungsi if. Kita lihat di sini, kita autocopy dulu. Si Budi pengalaman kerja dia kurang, maka dia tidak lulus tes administratif. Yang lulus tes administratif harus memenuhi ketiga kriteria, yaitu pengalaman kerja lebih besar atau sama dengan 4 tahun, usia kurang dari atau sama dengan 30, kayak seperti Ganung di sini pengalaman kerjanya sudah 4 tahun, usianya 20 tahun, di bawah 30, dan IPK di atas 3. Dia lolos tes administratif. Jadi seperti ini caranya. Kita perbaiki dulu border, kita pilih bottom border. Dan bagaimana bila kita dengan syarat usia, kita tidak memandang pengalaman, kita tidak memandang usia, tapi memandang pengalaman atau IPK, bisa kita ke sebelahnya. Jadi bila
bila pengalamannya lebih besar atau sama dengan 4 atau lebih besar dari 3, maka dia lulus tes administratif. Bisa kita menggunakan fungsi if dan or, sama dengan if tab bila pengalaman lebih besar, or dulu lupa dimasukin ornya, fungsi or bila pengalaman kerja lebih besar atau sama dengan 4 tahun, lebih besar sama dengan 4 tahun atau usia, kita pakai usia ya, usia saja, atau usia kurang dari sama dengan 30, maka dia koma lulus administratif, lulus saja ya, lulus. Bila tidak lulus. Jangan lupa tanda petiknya, tidak lulus, tanda petik lagi, kurung tutup dan enter. Lihat di sini. Jadi bila di antara dua kriteria ini memenuhi, pengalaman atau usia, dia lulus administratif. Kita lihat di sini lulus semua karena usianya di bawah 30 tahun atau sama dengan 30 tahun semua, sehingga otomatis lulus semua. Jadi seperti itu cara penulisan berbagai fungsi if di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sehingga channel ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.